Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Refan Satya Putra. Eh, saya saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas pengganti responsi mata kuliah Coastal Marine and Multi Hazard Analysis. Oh ya, NIM saya 26051123 1300811. Nah, mungkin kita lanjut teman-teman. Di sini sebenarnya kita ada 4 modul teman-teman. Yang pertama adalah modul 1. Di modul 1 ini kita fokus ke analisis perubahan garis pantai menggunakan metode digital shoreline analysis system atau DSAS. Di mana teman-teman ada apa aja sih sebenarnya di modul 1 ini? Yang pertama adalah perubahan garis pantai, jenis, dampak, dan faktor penyebab. Di mana perubahan garis pantai sendiri itu merupakan proses dinamis akibat interaksi faktor alami dan juga aktivitas manusia yang menyebabkan pergeseran posisi garis pantai. Di mana perubahan ini jenisnya itu ada 2 teman-teman, yaitu abrasi. Abrasi sendiri adalah mundurnya garis pantai akibat mengikat oleh gelombang, arus, pasang surut seperti itu. Sedangkan yang satu lagi adalah akresi, di mana akresi sendiri ini majunya garis pantai. Ini kebalikannya dari abrasi, di mana majunya garis pantai akibat sedimentasi seperti itu. Nah, dampaknya apa sih dari perubahan garis pantai ini? Dampaknya itu meliputi kerusakan lingkungan dan terbentuknya lahan baru yang berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang gitu. Kalau ini akibat agresi seperti itu. Nah, faktornya apa? Yang pastinya ada dampak, berarti ada faktor penyebab. Faktor penyebabnya itu seperti meliputi yang sudah dijelaskan tadi, kita meliputi kayak energi gelombang, terus juga morfologi pantai, arus, pasang surut, juga aktivitas manusia seperti itu. Nah, terus kita lanjut untuk ke pemantauan, metode pemantauan. Di mana metode pemantauan ini kita di matkul kita ada multi hazard, di mana kita harus memantau pemantauan perubahan garis pantai. Ini kita lakukan dengan umumnya dengan citra satelit seperti itu, di mana citra satelit butuh temporal yang biasa kita pakai dianalisis dengan metode SIG atau sistem informasi geografis, di mana pada modul ini kita menggunakan namanya metode DSAS atau Digital Shoreline Analysis System, di mana kita menghitung pergeseran dan laju perubahan garis pantai melalui parameter seperti net shoreline movement, dan juga endpoint rate, sehingga nantinya mendukung perencanaan dan mitigasi pengelolaan wilayah pantai seperti itu teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut ke gambarnya. Nah, di sini adalah setelah kita melakukan beberapa pengolahan, kita mendapatkan garis pantai di tahun yang berbeda, di mana tahun 2019, 21 dan juga 24 teman-teman. Di sini bisa dilihat bahwa ada perbedaan garis pantai dari tahun ke tahun. Bisa terjadi abrasi dan akresi. Jika teman-teman lebih teliti lagi, di situ ada di tahun 2024 itu ada perbedaan yang signifikan lah seperti itu bisa dilihat di sini. Nah, kita lanjut aja. Nah, di sini adalah hasil pengolahan dari kita setelah mengolah garis pantai, teman-teman. Di sini ada peta perubahan garis pantai. Nah, di mana ini memperlihatkan teman-teman transek dari DSAS yang ditarik tegak lurus ke pantai dengan kelas berdasarkan LRR atau linear regression ini teman-teman. Ini. Nah, di mana warna-warna transek ini menunjukkan arah dan tingkat perubahan. Seperti itu. Jika LRR lebih dari sama dengan 0 itu berarti abrasi, dan kebalikannya LRR lebih dari 0 itu akresi teman-teman. Di mana DSAS ini sebagai tool standar analisis garis pantai, menghitung LRR dan juga FPR teman-teman, dan juga net shoreline atau NSM. Nah, di mana pada setiap transek ini
kita mampu mengidentifikasi segmen yang mengalami perubahan paling signifikan seperti itu teman-teman. Dimana dari peta ini terlihat dominasi dari transaksi dengan nilai negatif, yang berarti artinya mayoritas segmen mengalami abrasi sepanjang periode 2019 sampai 2024. Seperti itu teman-teman. Oh iya, saya lupa. Dimana kita mengambil studi kasus di Kecamatan Kandeman. Lanjut. Nah, ini adalah peta abrasi dan akresi teman-teman. Dimana di sini ada dua warna ya teman-teman. Ini merah dan hijau, dimana menandakan merah adalah abrasi dan hijau adalah akresi. Di sini bisa dilihat walaupun kurang kelihatan teman-teman, dimana berdasarkan hasil perhitungan total abrasi, dimana abrasinya mencapai 3,9 hektar, sedangkan akresinya hanya mencapai 1,9 hektar, sehingga secara keseluruhan pantai mengalami kehilangan area bersih sekitar 1,3 hektar selama periode analisis di mana 2019 sampai 2024. Ini menunjukkan kondisi pantai yang lebih dominasi oleh abrasi dibanding dengan akresi. Seperti itu teman-teman. Setelah itu kita lanjut ke modul 2. Nah, di modul 2 ini kita fokus ke apa sih? Kita fokus ke analisis land subsidence terhadap penanganan pasir, di mana kita akan fokus ke apa ya? Baik teman-teman, kita lanjut aja. Nah, selanjutnya adalah di modul 2, di mana kita fokus ke land subsidence terhadap pelataran pesisir seperti itu, dimana kita akan berfokus ke land subsidence, karakteristik, dampak dan faktor penyebab, dan juga rekomendasi yang bisa dikasih saat pelataran pesisir seperti itu. Nah, land subsidence sendiri itu adalah penurunan permukaan tanah akibat kompresi lapisan bawah tanah yang disebabkan bisa dari faktor alami dan juga aktivitas manusia. Nah, dimana ini terutama ya dengan pengambilan air tanah secara berlebihan, gitu. Dimana fenomena ini bersifat bertahap dan juga tidak merata serta dipengaruhi kondisi geologi dan juga hidrogeologi seperti itu. Dimana faktor penyebab utamanya adalah meliputi konsolidasi sedimen, beban bangunan, aktivitas tektonik, dan juga eksploitasi air tanah. Nah, dampaknya apa sih dari land subsidence ini? Nah, dampaknya itu seperti kerusakan infrastruktur, peningkatan risiko banjir di area setempat, dan juga banjirop. Dan mungkin juga karena adanya bencana-bencana tersebut bisa terjadi kerugian sosial dan ekonomi seperti itu. Nah, rekomendasi. Kita akan ke peta land subsidence. Nah, di sini adalah peta land subsidence hasil dari pengolahan yang sudah dilakukan teman-teman. Di modul 2 ini outputnya adalah peta land subsidence, di mana di sini kita bisa melihat teman-teman di daerah-daerah tertentu ada beberapa warna seperti itu. Contohnya merah, berarti merah di sini adalah nilai elevasi 2020. Nilai elevasi yang sangat rendah seperti itu. Di sini terlihat bahwa daerah Genuk, Pedurungan, di Semarang Utara juga, Semarang Barat ujung atas juga terjadi elevasi paling rendah, berarti penurunan muka tanahnya itu tinggi, sehingga terjadi ya seperti itulah. Di sini dengan adanya peta land subsidence ini kita bisa memetakan dan juga kita bisa memitigasi dengan cara kita analisis teman-teman. Nah, rekomendasinya apa untuk memitigasinya? Dimana tadi kan sudah disebutkan bahwa pengerusakan air tanah secara berlebihan itu agak salah satu penyebab dari land subsidence tersebut. Nah, mungkin yang bisa direkomendasikan adalah adanya regulasi dari pemanfaatan air tanah itu bisa diperketat, dan juga program support air bersih diperluas agar ekstraksi groundwater tidak menjadi pemicu utama dari land subsidence ini. Nah, juga mungkin bisa dibangun infrastruktur penghalang rob dan juga seperti tanggul dan juga sistem drainase yang dimana bisa digabungkan dengan restorasi alami. Contohnya adalah penanaman mangrove yang
terbukti melambatkan laju dari penurunan dan juga genangan air laut seperti itu teman-teman. Nah, kita langsung aja ke modul ketiga. Modul ketiga ini fokusnya apa? Dimana kita fokus ke kerentanan tsunami, teman-teman. Kita menganalisis kerentanan tsunami. Nah, di sini ada beberapa materi ya yang bisa kita dapat, yaitu tsunami, penyebabnya, faktor penyebab, terus mitigasi, dan juga pemodelan dari tsunami yang kita pakai. Dimana tsunami sendiri itu adalah gelombang laut besar. Nah, akibat gangguan mendadak pada dasar laut yang menyebabkan perpindahan massa air secara vertikal dan juga umumnya dipicu oleh gempa bumi bawah laut, letusan gunung api, longsor bawah laut, atau tumbuhan meteorit. Dimana di Indonesia ini sangat rentan terhadap tsunami karena berada di pertemuan tiga lempeng tektonik aktif, sehingga banyak wilayah pesisir yang berisiko tinggi. Dampaknya pasti fatal banget tuh, bisa menimbulkan infrastruktur, korban jiwa, abrasi, dan juga sebagainya. Nah, korban jiwa selanjutnya langsung aja ke upaya mitigasi bisa seperti apa. Nah, sebelum bahas mitigasi, kita akan masuk ke peta evakuasi dari tsunami. Di sini ada output dari kita menggunakan COPCOD adalah, atau koordinat multi global tsunami model adalah peta evakuasi tsunami. Di sini kita bisa menganalisis langkah apa yang bisa yang kita bisa mitigasi saat terjadi tsunami seperti itu. Nah, COPCOD sendiri itu adalah sebuah model untuk pemodelan di mana ini digunakan sebagai model numerik untuk mensimulasikan pembangkitan atau propagasi dan inundasi tsunami, sehingga membantu pemetaan wilayah rawan dan juga perencanaan mitigasi bencana secara lebih akurat. Nah, contohnya outputnya ada di sini, kita bisa lihat yang semakin merah berarti ketinggian tsunami itu makin besar, teman-teman. Seperti itu. Contohnya di sini udah ada parameternya, teman-teman. Di sini paling ujur merah pekat berarti saat terjadi tsunami itu bisa sampai 30 sampai 35 meter. Dan juga di hijau ini bisa aja kurang dari 0,5 meter seperti itu. Di sini juga ada landmark yaitu bisa menjadi peta evakuasi dari warga-warga setempat. Upaya mitigasi seperti apa, teman-teman? Saat terjadi tsunami, kita bisa mengadakan yang namanya sistem peringatan dini dan juga edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat serta penataan ruang kerja berbasis resiko, teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya di modul terakhir yaitu modul lapangan, dimana apa sih kita fokusnya itu ke perubahan garis pantai dan level surface, di mana modul lapangan ini kita mengulas dari kasus di Semarang dan Demak. Nah, ini adalah output dari modul lapangan tersebut, di mana kita dapat ini peta landscape dari Kota Semarang, di mana kita dapat seperti yang di modul sebelumnya, kita bisa dapat memetakan bahwa di wilayah Semarang ini terjadi land subsidence yang cukup parah gitu. Dimana kita kemarin sempat mengadakan survei lapangan di daerah Demak Sayung sini dan juga Semarang. Dan juga kita di Semarang kita menguji 4 patok, teman-teman, di mana di tiap patok itu menunjukkan indikator berapa sih penurunan muka tanah per tahunnya seperti itu, teman. Dan juga ternyata penurunan muka tanah di wilayah Semarang dan Demak ini dengan variasi elevasi yang signifikan, terutama di kawasan pesisir dan daratan aluvial dengan laju susunan yang tinggi dipicu oleh eksplorasi air tanah, beban pembangunan, dan juga kekerasan tanah yang lunak. Di mana kondisi ini berdampak langsung pada banjirop dan peningkatan banjirop, kerusakan jalan, pemukiman, sistem drainase. Di mana dari bencana ini menyebabkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang terganggu seperti itu. Juga kemarin saat saya survei di Demak juga ternyata kondisinya cukup parah dari land subsidence ini.
em, di mana warga sana melakukan upaya pengurakan lahan hingga beberapa meter, di mana ini menjadi beban ekonomi yang berat dan juga tidak mampu mengimbangi kenaikan muka air laut dari tahun ke tahun. Sementara abrasi pesisir ini menyebabkan hilangnya tambak kotoran mangrove dan juga menurunnya garis pantai. Seperti itu. Juga melemahnya fungsi ekosistem mangrove ini memperparah abrasi dan genangan. Oleh karena itu, mitigasi dilakukan melalui mungkin dari pembangunan tanggul dan juga sistem pompa. Nah, di Demak sendiri kemarin udah ada sistem pompa untuk mengurangi dari efek banjir rob seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.